Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dahulu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iratika Tambunan dengan nomor NIM 19051511040 dari Politeknik Negeri Medan, Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, jurusan akuntansi. Kita akan masuk kepada penjelasan yang pertama, yaitu berisi bab pendahuluan, yang terdiri dari yang pertama adalah latar belakang. Sebagai negara yang berkembang, Indonesia membutuhkan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membangun negara agar lebih maju, dan salah satu sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak. Karena hal tersebut, maka sumber penerimaan negara difokuskan pada pajak yang kemudian digunakan untuk sumber pembiayaan negara, dan untuk itu pajak diharapkan bisa terus ditingkatkan setiap tahunnya untuk menambah pendapatan dari negara. Pemungutan pajak bukan suatu hal yang mudah. Selain peran serta aktif pegawai pajak, kesadaran masyarakat juga dituntut untuk membayar pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengetahui dan memahami serta melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya masih rendah karena mereka berpikir bahwa pajak yang dibayarkan pasti diselewengkan, karena sampai saat ini banyak para fiskus atau pegawai pajak yang masih melakukan tindakan korupsi. Jadi kualitas pelayanan pajak oleh para petugas pajak adalah suatu hal yang mempengaruhi dari sikap wajib pajak maupun yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang berorientasi kepada aspirasi dan harapan masyarakat, serta tentu saja mengutamakan efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Seorang fiskus atau petugas pajak memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan melaporkan SPT. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur, seperti perluasan tempat pelayanan terpadu atau TPT, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan fiskus yang kooperatif, jujur menegakkan aturan perpajakan, tidak mempersulit dan tidak mengecewakan wajib pajak diharapkan mampu mengatasi masalah kepatuhan wajib pajak. Jika kualitas pelayanan pajak tersebut dilaksanakan dengan baik dan memuaskan hati masyarakat, maka nantinya mereka akan memberi respon yang baik. Respon baik ini adalah berupa kesediaan wajib pajak untuk membayar pajak tanpa unsur pemaksaan. Jadi pelayanan pajak ini juga merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan pengetahuan perpajakan kepada masyarakat, khususnya untuk wajib pajak agar mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan, baik dari segi peraturan maupun tata cara pembayaran perpajakan dengan metode-metode yang ada. Diiringi dengan pembaharuan sistem pelaporan SPT dan pembayaran pajak secara online sejak tahun 2014, yaitu dengan menggunakan e-filing dan e-billing. Dirjen Pajak senantiasa berupaya keras memberikan informasi tersebut melalui penyuluhan atau sosialisasi agar semakin diketahui dan dimengerti oleh wajib pajak secara meluas. Untuk mencapai tujuan bersosialisasi tersebut, kegiatan itu harus dilakukan secara efektif dan rutin. Dengan adanya sosialisasi yang baik dan efisien, maka akan meningkatkan pengetahuan bagi wajib pajak itu sendiri. Karena kurangnya kesadaran wajib pajak tersebut, maka wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan akan dikenai sanksi pajak. Sanksi pajak adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kepatuhan
pajak. Sanksi pajak merupakan hukuman negatif yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan. Sanksi pajak bertujuan agar peraturan dan undang-undang yang ada tidak dilanggar. Menurut Stefanie Siaan dan Halimatus Syadia dalam jurnal akuntansi tahun 2018, sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Kepatuhan wajib pajak selain dapat ditingkatkan dengan sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak itu sendiri dan pelayanan fiskus juga dapat diingatkan dengan adanya pengenaan sanksi perpajakan. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Atas dasar ketidakkonsistenan dari hasil temuan beberapa penelitian sebelumnya, maka peneliti ingin menguji kembali penelitian terdahulu di mana variabel yang ditelitinya adalah kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan, dan satu variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian tersebut, kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Untuk memastikan kembali apakah variabel-variabel tersebut masih menjadi indikator kepatuhan wajib pajak pribadi hingga saat ini, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali penelitian mengenai analisis pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun rumusan masalah dari proposal penelitian yang saya buat adalah, yang pertama, apakah kesadaran perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang kedua, apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang ketiga, apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang keempat, apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Tujuan penelitian yang dilakukan adalah yang pertama untuk kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang keempat, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan manfaat dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai tolak ukur dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, sebagai referensi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kita masuk ke penjelasan yang pada bab kedua, yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama terdiri dari landasan teori dengan subbab, pengertian pajak, sistem pemungutan pajak, kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak. Kita masuk ke penjelasan yang pertama, pengertian pajak. Pajak dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan undang-undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjukkan secara langsung. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pada pasal 1 menjelaskan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada yang negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagian negara besar memunguti pajak kepada masyarakatnya. Pajak dianggap sebagai sumber modal, pendanaan, dan primadona khususnya di negara Indonesia. Karena penghasilan negara berasal dari pajak, maka negara yaitu salah satunya adalah untuk kesejahteraan. Maka dari itu kontribusi dari rakyat masih sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan negara, yaitu salah satunya adalah untuk kesejahteraan bersama. Wajib pajak merupakan bagian dari penerimaan pajak. Dengan kata lain, tidak ada pajak apabila tidak ada wajib pajak. Selain itu, pemerintah juga berharap mampu meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Selanjutnya adalah sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak
adalah metode atau tata cara pemungutan pajak atas objek pajak. Adapun sistem pemungutan pajak itu meliputi yang pertama, Official Assessment System, di mana sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang jumlah pajak terutangnya ditentukan oleh aparat pajak atau fiskus dengan ciri-ciri fiskus yang menentukan besarnya pajak, wajib pajak bersifat pasif, dan utang timbul setelah dilakukan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Yang kedua ada self-assessment. Sistem ini merupakan sistem yang dianut bangsa Indonesia sejak reformasi perpajakan yang dimulai pada tahun 1983, di mana setiap wajib pajak diberikan wewenang untuk mendaftarkan diri, menghitung utang pajaknya sendiri, dan melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak, sehingga fiskus hanya mengawasi saja, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak. Yang ketiga ada withholding system. Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak yang terhutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga di sini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti tunduk dan patuh pada ajaran atau aturan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku dalam adalah undang-undang perpajakan. Kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayaran pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting meningkatkan sistem perpajakan. Indonesia menganut sistem self-assessment di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya sendiri. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 554-KMK.04/2000, kriteria wajib pajak patuh berdasarkan peraturan perpajakan yaitu yang pertama, tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam jangka waktu 2 tahun terakhir. Yang kedua, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Yang ketiga, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun. Yang keempat, dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dalam hal tersebut wajib pajak tidak pernah dilakukan pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutama paling banyak adalah 5%. Yang kelima, wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Partisipasi yang baik dari wajib pajak sangat dibutuhkan demi terciptanya kepatuhan wajib pajak karena dapat memberikan keuntungan salah satunya dari segi finansial yaitu pada sumber penerimaan negara dengan tujuan ingin memajukan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat bersama. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak adalah sikap. Yang dimaksud sikap adalah sikap wajib pajak terhadap sanksi, sikap wajib pajak terhadap pelayanan fiskus, dan sikap wajib pajak terhadap kesadaran pajak. Selanjutnya ada kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dilihat sebagai kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip self-assessment. Prinsip ini memberikan kepercayaan kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan bahwa wajib pajak harus mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya sendiri. Disebut pula bahwa setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Di dalam hal ini, membayar pajak mengisi sendiri SPT yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun pajak. Fiskus hanya melakukan penelitian pemeriksaan mengenai kebenaran dan pemberitahuan tersebut. Selanjutnya ada kualitas pelayanan fiskus. Pelayanan adalah cara melayani atau membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang. Sementara itu, fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, dapat diartikan bahwa pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, dan menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan
wajib pajak atau seseorang yang dalam hal ini adalah wajib pajak. Adapun ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang mengatur petugas pajak antara lain, yang pertama ada pegawai pajak yang karena kelalaiannya dengan sengaja menghitung atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi. Apabila terbukti melakukannya, maka pegawai pajak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, pegawai pajak yang dalam tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada wajib pajak agar menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 UHP. Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan atau memberikan sesuatu, membayar dan menerima pembayaran atau mengerajakan sesuatu bagi dirinya sendiri akan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pidana korupsi dan perubahannya. Yang terakhir, kemampuan Fiskus dalam berinteraksi dengan baik, ramah, adil, dan tegas dengan wajib pajak adalah dasar yang harus dimiliki Fiskus dalam melayani wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya. Sanksi pajak. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang harusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak langgar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau norma perpajakan akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi atau mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Pada dasarnya, setiap orang terutama wajib pajak akan menghindari sanksi karena sifatnya yang memberatkan wajib pajak. Sehingga secara tidak langsung wajib pajak akan patuh dan melaksanakan membayar kewajiban pajaknya untuk menghindari adanya sanksi. Oleh karena itu, sanksi tegas merupakan salah satu faktor untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pandangan wajib pajak mengenai sanksi diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu mengenai hipotesis. Kita membahas yang pertama, yaitu pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat apabila dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak memiliki beberapa indikator. Yang pertama yaitu pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Yang kedua, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Yang ketiga, ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. Yang keempat, dibayarkan tidak sesuai dengan seharusnya akan merugikan negara. Yang kelima, tidak dinikmati secara langsung oleh wajib pajak. Yang keenam, membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat umum. Dalam definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak amatlah penting bagi kemajuan negara. Kesadaran tumbuh dari nurani dan akal pikiran individu yang artinya masyarakat sadar bahwa apabila membayar pajak adalah suatu partisipasi kita kepada negara. Dari penelitian terdahulu menghasilkan bahwa kesadaran memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sadar sangat mendorong terciptanya kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab untuk menguji peran variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesa yang diajukan adalah H1, yaitu kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Selanjutnya adalah pengaruh kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dari penelitian terdahulu menghasilkan bahwa kesadaran memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang sadar sangat mendorong terciptanya kepatuhan pajak. Wajib pajak yang sadar belum tentu memiliki kepatuhan dan pemahaman yang tinggi. Bisa jadi pengetahuan dan pemahaman yang minim tidak membuat kesadaran terhadap kewajibannya juga menjadi berkurang. Hal ini disebabkan oleh minimnya niat dan dari diri wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Selain itu juga didukung oleh kurangnya penegasan sanksi serta pemeriksaan yang ada, sehingga dengan lingkungan yang seperti itu, wajib pajak meremehkan peraturan yang ada dan menimbulkan niat membayar pajak secara sukarela menjadi minim. Oleh sebab itu, untuk menguji peran variabel kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak, maka hipotesa yang diajukan adalah kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang selanjutnya adalah pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi merupakan hal yang penting dalam upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebab semakin meningkat kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penelitian variabel ini diteliti oleh Romati et al. Pada tahun 2015 menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan penjelasan di atas dapat diambil hipotesis penelitian, yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh kualitas pelayanan, kesadaran pajak, sosialisasi, dan sanksi pajak. Pengaruh kualitas pelayanan pajak, kesadaran pajak, sosialisasi perpajakan, sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan menyebabkan dirinya atau wajib pajak lebih memahami perannya sebagai wajib pajak. Untuk menemukan kesadaran wajib pajak, maka perlu dilakukan sosialisasi perpajakan. Hal ini sangat dibutuhkan untuk menemukan kesadaran pentingnya membayar pajak, begitu juga dengan pengetahuan perpajakan. Dibutuhkan wajib pajak agar lebih mengerti dalam membayar dan menghitung dan serta melaporkan pajak. Pelayanan diberikan oleh Fiskus juga memberikan keinginan wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Pemberian sanksi kepada wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sangat dibutuhkan untuk menimbulkan efek jera bagi pelanggarnya. Dari penjelasan di atas dapat diambil hipotesis penelitian, yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan Fiskus, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya adalah metode penelitian. Ini terdiri dari yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Penelitian meneliti jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Yang kedua adalah populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan kumpulan elemen-elemen berkaitan dengan apa yang peneliti harapkan dalam mengambil beberapa kesimpulan. Sampel menurut Sugiono adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam penelitian, yang mana adalah merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penelitian dilakukan terhadap sampel yang mewakili populasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk pemilihan sampel adalah metode accidental sampling atau convenience sampling, yaitu kebebasan memilih alasannya karena di mana setiap elemen atau anggota wajib pajak orang pribadi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Selanjutnya yaitu definisi operasional variabel dan penelitian. Pertama, kesadaran pajak. Variabel kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak. Kesadaran membayar pajak secara makro akan melahirkan moralita perpajakan masyarakat. Masyarakat yang memiliki moralita yang tinggi akan merasa membayar pajak merupakan kewajiban kenegaraan yang harus dipenuhi sebagai anggota dari organisasi negara yang telah memberikan perlindungan dan fasilitas kepadanya. Yang kedua adalah kualitas pelayanan pajak Fiskus, yaitu variabel ini kualitas pelayanan pajak. Variabel kualitas pelayanan pajak memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan senantiasa memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, karena dengan memberikan pelayanan yang baik,
kepada wajib pajak, maka wajib pajak akan merasa senang dan merasa dimudahkan serta terbantu dalam penyelesaian kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, sosialisasi perpajakan. Variabel sosialisasi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dari wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Dan terakhir ada sanksi perpajakan. Variabel sanksi perpajakan merupakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak pribadi yang tidak menjalankan kewajibannya. Sanksi pajak terdiri dari dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan satu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Yang keempat adalah metode analitis. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan basis teknik uji statistik T, uji statistik F, dan koefisien. Determinasi dengan bantuan software SPSS versi 25. Ada beberapa uji analisis data yang digunakan seperti analisis statistik deskriptif, uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu uji instrumen penelitian. Ketepatan pengujian hipotesis terhadap tentang hubungan variabel sangat tergantung pada kualitas data yang dipakai. Pengujian hipotesis akan memenuhi sasarannya bila mana data yang dipakai adalah data yang tidak reliable dan tidak valid atau tepat. Oleh karena itu, sebelum data diolah lebih lanjut sebaiknya diuji reliabilitas dan validitasnya. Uji validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat validitas atau kesahihan suatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang ingin diukurnya atau dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. Uji validitas menggunakan pengujian konstruk validity yang dilakukan dengan teknik korelasi antar skor butir pertanyaan dalam suatu variabel yang diamati dengan skor totalnya dengan menggunakan rumus korelasi produk momen dengan level signifikansi 5% dari nilai kritisnya. Rumus korelasi produk momen yaitu sebagai berikut. Dengan keterangan, R merupakan koefisien korelasi, Y skor total pertanyaan, X skor item pertanyaan, N banyaknya sampel. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka dikatakan valid dan sebaliknya tidak valid. Yang kedua, uji reliabilitas. Sebuah instrumen dikatakan reliable jika selalu mendapatkan hasil yang sama dari gejala pengukuran yang tidak berubah yang dilakukan pada waktu yang berbeda-beda. Jika uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung Cronbach alpha based on standardized items dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel dengan bantuan software SPSS 25. Menurut Ghazali pada tahun 2013, suatu konstruk dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha based on standardized items lebih besar dari 0,7. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas. Tujuan asumsi normalitas data adalah untuk menguji apakah variabel independen dan variabel dependen atau keduanya dalam suatu model regresi berdistribusi normal atau tidak. Yang kedua, ada uji heteroskedastisitas, yaitu prinsipnya untuk menguji apakah semua variabel adalah konstan atau sama, dalam arti tidak terjadi hubungan antara variabel pengganggu dengan variabel bebasnya. Ini berarti bahwa variasi nilai-nilainya di sekitar rata-ratanya tersebut adalah konstan untuk semua X. Jika varian tidak sama, maka dikatakan sebagai heteroskedastisitas. Yang ketiga ada uji multikolinearitas.
Uji multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik harus bebas dari masalah multikolinearitas. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflection factor. Dasar pengambilan keputusan adalah apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 atau sama dengan nilai VIF lebih kecil dari 10, berarti tidak ada multikolinearitas antara variabel dalam model regresi. Yang ketiga, teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis jalur atau path. Diagram jalur akan membuktikan akan adanya perubahan atau diagram jalur akan membuktikan akan adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis statistik, analisis jalur dengan bantuan software SPSS versi 25 for Windows untuk membuktikan pola hubungan baik secara langsung maupun tidak langsung variabel exogenous terhadap variabel endogenous. Untuk mengetahui hipotesis dalam analisis jalur path digunakan rumus persamaan jalur sebagai berikut, yaitu yang pertama uji T atau uji parsial. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T dengan tingkat signifikan 5%. Kriteria pengujiannya adalah jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh skeptisme profesional, pengalaman auditor, kompetensi, independensi, tekanan waktu terhadap kemampuan editor dalam mendeteksi kecurangan. Yang kedua, uji koefisien determinasi atau R2. Pada pengujian ini dihitung besarnya koefisien determinasi R2 dari kedua persamaan yang merupakan koefisiensi yang menunjukkan besarnya persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel independen. Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05%. Yang keempat adalah pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah uji T atau uji parsial dan uji koefisien determinasi atau R2. Yang keempat adalah pengujian hipotesis, yaitu uji T atau uji parsial, di mana peneliti menggunakan uji T dengan tingkat signifikannya 5% dan uji koefisien determinasi atau R2, di mana tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 0,05%. Sekianlah penjelasan saya mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan atau kata yang tidak berkenan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.